Kembali lagi di Ring 1 Kelakar Indonesia. Di edisi kali ini tuh kita mau bahas sesuatu yang ring satunya itu bukan lagi ring satu politik di Indonesia, tapi ring satu politik dunia. Waduh. Karena ini nyambung dari episode sebelumnya yang kita ngebahas ini ya, apa elit global ya, Kunwardana kan? sama Kunwardana. Kali ini kita bareng Bang Surya Fermana. Namanya aja udah Kunwardana Surya Fermana. Iya. Jadi Nana. Thank you Bang Surya. Udah datang lagi nih ke Ring 1 Kelakar Indonesia. Nih Bang Surya. Udah pernah. Ring 1 Episode pertama. Ring 1 tuh bareng Bang Surya. Kita bahas tentang pemerintahan Indonesia ke depan waktu itu ya. Betul. Itu masih berapa bulan sebelum Pilpres. Setelah itu. Setelah ya itu ya? Setelah. Oh iya. Sebelum benar. 6 bulan sebelum pelantikan. Yang Bang Surya waktu itu bilang ini terlalu lama pelantikan, banyak hal macam-macam yang akan terjadi. Bener kan? Muncul Fufu Fafa kan di situ. Macam-macam lah. Tapi terjadi konsolidasi nasional. Sampai konsolidasi nasional. Betul. Ada Caimin di sini gitu. Iya. Ada semua konsolidasi besar. Itu kan maksudnya kan bagus kan? Benar. Untuk apa istilahnya? Eranya kolaborasi. Era kolaborasi. Pemerintah Memang ini mau berkolaborasi. dunia kan juga kayak gitu, era kolaborasi kan. Betul. Jadi nggak bisa lagi kita bicara tentang individualistik, Superman. Tapi faktanya agak berbeda nih kan. Apa Bang faktanya Bang? Situasi hari ini ya, Situasinya gimana? Justru mau mengarah pada fragmentasi terbatas. Fragmentasi Iya. terbatas. Iya. Untuk membuat satu global balance. Oke, ini geopolitiknya nih. Iya, karena dengan terpilihnya Trump. Nah ini yang mau kita bahas sebenarnya. Pak Prabowo kan nelpon tuh. Viral ya. Yang ada yang menarik itu kan terpilihnya Trump dan kunjungan Presiden RI ke beberapa negara kan. Iya, salah satunya juga Amerika kan. Kira-kira ada hubungan apa enggak? Jangan-jangan bisa juga nggak ada. Bisa juga ada. Nah itu kira-kira ya. Iya. Ini banyak kemungkinan lah Bang ya. Tapi di antara beberapa negara itu ada Amerika, USA yang dikunjungi, Cina. Pertama Cina kan. Pertama Cina dulu langsung. Terus setelah itu Peru. Aku mau menyapa Haji dulu ya. Boleh disapa dengan apa? Selamat Pak Haji sebagai Wakil Ketua Harian DPP Partai PKB. Iya Bang. From zero to hero gitu. Iya, betul. Dan itu yang ngebawa hari ini pembaruan di tubuh PKB. Iya. Oh iya. Ini gimmick doang ini. Ini gimmick doang. Udah nggak usah bahas. Tamunya Bang Surya. Nah, gitu ya. Bang Surya. Iya. Ucapin selamat dulu dong. Iya. Pak Farhan juga yang Baru ini diucapin selamat aja nih. Iya, tamunya Bang Surya. Udah Bang Surya aja. Ini selamat juga Bang Surya. Iya. Sebagai temannya Wamensos. temannya Itu yang penting. Teman itu yang penting. Temennya, betul. Nah ini Bang, gimana nih situasinya nih Bang? Situasi geopolitik nih, banyak negara udah pilpres. Khususnya Amerika ya? Khususnya Amerika. Amerika baru banget. Terakhir kan Amerika. Ya, yang Amerika juga nih menentukan ini currency dunia sebenarnya. Iya betul. Ya, ini Sebelum dan pasca terpilihnya Trump kan itu keuangan dunia naik turun kan gitu. Apalagi ketika terpilih kripto tuh langsung naik. justru naik ya. Naik begitu Trump terpilih. Jadi yang scary itu bukan Trump ternyata. Bukan. Lebih Lawannya. Biden ya yang scary bagi rakyat betul, Amerika ya. Betul. Kan Kenapa itu? sebelum Pilpres kan ada kebijakan baru tentang cryptocurrency itu. Ada badan itu yang khusus mengawasi kripto kan. Kemudian anjlok harganya. Ketika Trump ketembak, itu naik. Naik harganya. Habis itu turun lagi. Nah, ini terpilihnya Trump naik lagi. Naik lagi kripto. Tuh. Karena Elon Musk-nya jadi kepala bidang. Kepala bidang apa dia? Kepala bidang apa nih? Ada. Iya, lupa aku. Atau kayak di Indonesia ada utusan khusus presiden Iya, juga. kayak Raffi Ahmad gitu ya. Kayak Raffi Ahmad. Memang dia utusan presiden tadi ketemu dengan utusan khusus Iran. Oh Barusan ketemu. iya, baru Iya, ketemu tuh ya. baru ketemu. Itu apa Bang pembahasannya? Ya begini kan, Trump ini kan Partai Republik, dia konservatif. Dia anti globalis. Oke. Partai Demokrat kan globalis. Iya. Amerika kan sejauh ini adalah globalis. Nah ini konservatif muncul, dia anti globalis. Dunia itu disekat-sekat pada identitas masing-masing.
makes America great again. Yeah. Jadi fokus pada Amerikanya. Nah ini sebenarnya ideologi untuk melawan tadi. Di dalam globalis itu memang semua orang everyone is equal gitu lah. Setara semuanya. Setara. Iya. Jadi warga negara Amerika, warga negara Cina itu adalah global village. Oke. Siapapun boleh usaha di situ, tinggal Iya, di situ, tinggal di tinggal di situ. situ, tinggal di situ. Tetapi itu berdampak pada universalitas yang ujungnya akan dikuasai oleh segelintir orang. Iya. Karena Mendominasi dia. mendominasi hanya manusia unggul ternyata. Iya. Nah, bagi mereka ini supaya jangan dikuasai oleh satu aja, impor demokratisasi Amerika dan segala macam itu, maka harus disekat berdasarkan identitas. Oke. Misalnya dia Trump, terus Modi di India, Ya. terus siapa lagi? Nah, kalau dia menang nih nanti mau Bolsonaro tuh di Brazil. Brazil. Terus nanti si apa namanya? Ada lagi lah di Amerika Latin itu. Kemarin Venezuela. Venezuela enggak identitas, dia populis kiri, ini populis kanan. Oke. Populis kanan. Ini juga dikhawatirkan oleh orang banyak bahwa dengan terpilihnya Trump akan menguat lagi. Populisme kanan. Misalnya di Perancis takutnya si Le Pen menang. Iya. Dan misalnya Brexit, kenapa terjadi Ya. Brexit? Karena Inggris menguat identitasnya, nggak mau disamakan dengan Uni Eropa. Oke. Oke. Jadi Terpisah Brexit dia, ya. ya. Terpisah, Pecah ya, di ya. exit. Brexit. Nah, sebenarnya ideologi ini juga bagus, ada bagusnya karena untuk menghadang one global power gitu loh. Iya, iya. Jadi tersekat-sekat. Cuman isunya agak rasis yang dibangun pada tiap region yang mau region di ya. region Iya, itu. iya. Karena dia membangun, kan gini, populis itu kan mau kiri maupun kanan, paham Iya. masih tahu teorinya. Populis itu mengentalkan identitas, menciptakan musuh. Ya. Iya. Itu, nah ini tadi Trump udah jadi. Nah, apa implikasinya dia terhadap kebijakan internasional? Dia hanya fokus melawan Cina. Oke, tapi Indonesia sebagai konsolidator? Belum nanti. Oke. Nah, dulu. Ada Dia ceritanya nanti. menciptakan itu dulu Iya, ya. Ada pasti ceritanya ada. nanti. Iya. Dia menciptakan Urutan itu dulu, dulu. urutan dulu. Oke. Melawan Cina dulu nih. Dia fokus melawan Cina, ya. Kenapa? Ada 18 laporan lembaga intelligence Amerika mengatakan bahwa Cina mengejar Amerika dan akan melampaui Amerika dalam kekuatan militer. Oke. Kekuatan militer loh. Militer ya. Bukan hanya dagang. Iya, bukan Yang ekonomi aja waktu nih. Trump pertama itu dilaksanakan Trump dengan melakukan perang tarif, tit for tat itu loh. Ya. Kalau kamu buat naikin tarif ini, lo naikin tarif ini, jadi perang nih saling naikin. Nah, ini yang mengkhawatirkan dunia waktu itu. Ya. Tit for tat itu. Sekarang laporan 18 lembaga intelijen itu Cina mau melampaui itu. Kekuatan militer Amerika. Kekuatan Cina yang dulu kuantitas, baik teknologi maupun orang, sekarang udah bergeser pada kualitas. Kualitas. Oke. Kemampuan senjata, manpowernya sudah diganti juga banyak dengan robot, Oke. artificial intelligence. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, di mana titik letak air panasnya nanti? Ya, itu nanti dulu. Jadi dia fokus Cina. Ya. Saya kemarin sempat bikin di IG, dia akan mengurangi tekanan di Ukraina. Ukraina akan diserahkannya kepada Rusia. Rusia. Sebatas tidak melampaui apa namanya Yesusnya, melampaui garis gitu loh. Teritorinya. Nggak menggaris. Di mana? Di dalam konservatisme, maka dia akan melepaskan wilayah Ukraina yang berbahasa Rusia. Oke. Disitulah apa namanya yang dua wilayah tuh. Ya itu yang jadi Yang medan battlefield-nya. perangnya. Itu. Battlefield-nya Iya. tuh. Di Ukraina ini dilepas nanti. Iya, iya. Jadi dia tidak akan ikut lagi NATO untuk membackup Ukraina. Oke. Tapi dibikin perjanjian sama Rusia, lu sampai situ aja ya. Iya, iya. Iya. Nah, border lainnya dulu. Sampai di situ. Dan Nah, geser ini lagi dikurangin ya. 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 Otomatis bantuan landless atau bantuan Betul. tempur dan segala macam akan dikuranginya. Stop. Artinya dia terus di Timur Tengah, dia juga komen tadi, Yang dia Lebanon. akan melobi Israel
menciptakan perdamaian, tidak nyerang Lebanon lagi. Oke. 2 ya. 3, Elon Musk ketemu utusan Iran. Berarti dia mau menegangkan 2 front. Satu front di Ukraina, front 2 di Timur Tengah, tapi dia akan kencangkan di front Laut Cina Selatan. Nah, di sini sudah mulai dengan kita gitu, dekat gitu loh. Iya, benar. Sekarang kita pindah kepada kunjungan presiden. Nah, kunjungan presiden pertama ke Cina. Iya. Cina pertama. Nah, menurut laporan di The Economist dan lain-lain mengatakan bahwa pertemuan presiden kita dengan Xi Jinping itu juga ada defense agreement. Oke. Bukan hanya perdagangan. Iya. Ada kerjasama militer. Jangan dulu kerjasama militer ini tabu. Dulu ya. Jangan kan kerjasama militer, hubungan diplomatik aja setelah 65 itu baru tahun 90 dibuka dengan Cina. Nah sekarang ini sudah menurut mereka ini defense agreement. Oke. Nah apa kata mereka? Prabowo ini melanjutkan Jokowi efek. Jokowi efek apa? Membuka seluasnya cengkeraman Cina pada Indonesia. Oke, dilanjutkan oleh Prabowo nih. Ya itu pada tingkat ekonomi aja tapi. Iya. Di mana buktinya? Foreign direct investment Cina dan Amerika jauh banyakan Cina. Iya. Ke sini. Jadi Cina sudah mencengkeram. Nah, di situ di perdagangan, di material tambang dan lain-lain ini nikel, besi, baja itu sudah dikuasai Cina karena dia dengan alasan smelter itu. Eropa, Amerika nggak ngambil nih. Nah, di situ sudah itu ada fungsinya juga loh kan. Apa bang? Itu buat peralatan militer itu. Nikel, baja itu. Kalau ini ditahan, maka Eropa akan mengalami deindustrialisasi. Bahan bakunya itu untuk membuat terbatas. Buat apa senjataan tuh nggak bisa. Kurang. Cina numpuk untuk membangun perindustrian militer. Nantang Amerika di situ. Tapi sustain konfliknya juga nggak konflik yang berkepanjangan. Dia hanya mau nunjukin gua tuh mampu balance kamu. Bergen aja nih. Bukan bergen, hanya nunjukin aja. Ini sudah kekuatan dunia, bukan hanya kamu. Ini ada gua. Dulu kan asimetris. Enggak hadap-hadapan begini. Nah sekarang dia mau simetris. Setara lo, adu lo kita lo. Adu kita lo. Nah ini membuat intelijen di semua di Amerika alih strategis ini cemas. Apalagi dengan sikap kunjungan presiden tadi ke Cina itu menurut mereka adalah defense agreement. Terus sebelumnya kita juga lebih ke bridge kan. Mulai Menlu kita mulai partai-partai BRICS juga ikut hadir di situ komentar. Dan sudah menyatakan akan bergabung dengan BRICS kan. Tapi nggak anggota tetap. Ya apalah istilahnya tuh. Kemitraan ya. Kemitraan BRICS. Nah itu juga meresahkan mereka. Lalu apakah dengan kunjungan ke Amerika kemarin presiden itu semua akan menjadi clear? Apa yang dibahas tuh bang? Itu kunjungannya ke Biden. Bukan ke Trumpnya ya? Bukan ke Trump. Bidennya. Padahal dikira orang Amerika tadinya dia ke Florida presiden ini. Singgah di Trump, ternyata enggak. Ini baru ke Biden. Itu belum clear ya hubungannya. Tapi kan teleponan bang sama Trump. Ya tapi selamat doang. Selamat aja. Kalau belum jelas loh gitu loh. Terus ke sini, ke APEC. Apalagi itu ketemu Biden semua, belum ada Trump ini. Belum ada Trump. Nah artinya kalau Amerika fokus sini, Cina fokus sini, berarti kita adalah epicentrum dari pertarungan dunia dua gajah ini. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Hati-hati. Ya, apa istilahnya tadi? Kalau kamu pengen semuanya, kamu akan hilang segalanya. Ini quotes nih. Iya kan? Iya. Betul. Kayak tahun 65 bisa terjadi. Kita salah melangkah, hilang semua. Berdampak pada bencana beberapa generasi. Betul. Itu. Kalau ini mengetap pertarungan ini, harus pandai lah.
Nah, itu dulu. Man. Ini menariknya Bang. Indonesia ini akan jadi epicentrum ini sebenarnya mungkin ya sudah diprediksi nih sama Pak Prabowo. Karena dari pidato-pidato lamanya dia selalu bilang tuh. Selalu bilang ya. Yang masalah Indonesia Fleet apa segala macam, dia bilang Indonesia ini terancam sama kekuatan dunia. Nah, makanya kita harus persiapan nih kata dia. Itu kelihatan dari konsolidasi nasional tadi kabinet kolaborasi itu kan maunya presiden itu kan di dalam nih jangan ada gontok-gontokan lagi kita bersama. Ini kondusif nih. Menghadapkan tangan ke depan. Tapi kalau orang berkelahi dua nih, dia mesti cari teman sama-sama di dalam kita, saling galang, saling cari orang, ya kan? Cina nyari orang sini, agentnya Farhan misalnya. Amerika agennya Haji, bubar lah kelakar gitu lah. Saling cari kan? Tapi bener sih itu. Bener lagi. Ya artinya apa yang harus dipersiapkan? Berarti kita menyiapkan satu analisa strategis akan terjadi ke depan. Dan kita juga harus memiliki satu intelijen antisipatif untuk melakukan kontraspionase. Iya, benar. Terhadap kegiatan intelijen asing di sini, bukan lagi intelijen memantau pilkada. Terus sudah selesai dengan pidato Pak Prabowo, saya tidak cawe-cawe di pilkada. Selesai. Nggak usah lagi sibuk intel ngalasin pilkada dan lain-lain. Kita fokus pada kontraspionase. Betul. Untuk melihat giat mereka di sini. Inilah yang bagi mereka intelijen. mau ada agenda apa nih? Di sini. Kalau intelijen kan man to man marking, diikutin, cepat dan tepat. Apa yang mau dilakukan? Laporan juga nggak boleh tersumbat ke presiden, harus cepat. Nah, laporan ini juga dinaikin, yang A1 diolah menjadi analisa strategis, jadi langkah-langkah presiden. Ini harus cepat nih loh sebelum pelantikan Trump dan langkah antisipatif. Kalau dulu di Bakin, kita baca-baca, karena kita lebih ke barat, maka mereka bikin BKMC namanya, Badan Koordinasi Masalah Cina, satu task force sendiri di Bakin. Nah, atau sekarang nanti Bakin bikin Badan Koordinasi Masalah China, Badan Koordinasi Masalah Amerika. Betul. Dua-duanya. Nah, bisa kan untuk melihat ini. Untuk ngebaca nih situasinya kayak gimana. Tapi nih ada gosip Bang, bener apa nggak tahu ya. Nah, mungkin kita kalau dulu. Mungkin Bang Surya yang konfirmasi nih. Coba dulu aja. Coba dulu. Ditangkapnya Tom Lembong itu bukan karena dia pro Anies atau apa, tapi karena dia spionase Amerika. Tapi kalau intelijen itu mestinya jangan ditangkap, dipelihara, digalang, iya. Dibalikin ya. Ditangkap secara hukum. Jadi, nah, apa kan apa gosip-gosipnya ya? Iya, apa beda penggalangan dengan pembinaan? Iya. Bukan gosip di sosmed tapi ya. Kalau pembinaan kan kawan. Penggalangan tuh orang yang tegak sejalan. Iya, digalang. Ditangkap. Diagitasi nih. Ditangkap lah. Seenggak-enggaknya jadi double agent gitu. Iya. Kalau di sosmed kan terlalu sempit. Bilangnya ini ditangkap karena Anies. Enggak, pendekatan penegakan hukum, pendekatan intelijen. Dan tiga sama kan, sama tujuan, sama cita-cita. Ini Cina banget ya. Itu makanya. Nah itu. Makanya bilang tadi benar tuh. Populisme kiri Pak. Itu rumus. Iya. Teori dasar di bukunya Pak Hendro tadi tuh. Iya. Bukunya Hendro ada. Aku baca juga. Ya, nyari sama itu. Iya. Dan susahnya kita ini, kita nggak punya tujuan, nggak punya cita-cita yang susah. Nah, itu tadi. Badan itu bikin lah misalnya Badan Koordinasi Masalah Amerika. Tapi hanya ini tadi gua dapat peta dari teman, peta dari Amerika. Wilayah mana yang sudah jatuh ke tangan Cina? Di dunia ini? Di dunia. Kamboja jatuh. Kamboja? Betul-betul di bawah ininya Cina? Menurut data ini. Nah, kalau Kamboja kamu tahu nggak apa? Judul. Makanya jangan dilihat lagi penegakan hukum, dilihat sebagai kontra intelijen. Tapi kalau kita berkawan sama Cina ya kita ramein aja Jud. Wah, kacau bener nih. Orang kita di sono semua lagi. Ada sudah 70.000 orang di sana. Iya, jadi admin. Kebanyakan dari Sumatera. Gimana kalau agen 70.000 orang? Iya, makanya. Aku langsung mikirnya ke kontra intelijen tadi.
Kira-kira, tapi ini kan kelakar bercanda aja kan, nggak diseriusin gitu loh. Bisa juga diseriusin, bisa juga enggak gitu Nah, loh. kita sebenarnya di sini tuh bercanda semua, Iya. orang terlalu serius aja nganggapnya kan. Tapi kan 70.000. Iya. Kalau didekati dengan pendekatan hukum, lu nangkap yang Capek. atau di sini susah. Iya. Di sana aja udah 70.000. Iya. Betul. Berarti isu judol di Indonesia juga bisa jadi proksi, Bang ya? Bisa didekati Perang wacana gitu ya. Atau jangan-jangan udah dipakai juga kan, Trump diperalat juga sama mereka tuh. Itu kan bisa menggerakkan Bitcoin kan. Iya. Iya. Kenapa begini naik Bitcoin? Iya, karena isu-isunya Tapi kan kombatannya orang Indonesia. Artinya bukannya pemainnya dulu 70 orang yang gini-gini gitu loh. Iya. Udah orang Indonesia. Ya, elitnya lah nih ya. Bukan elitnya, agen Admin segala macam itu. Iya. Pekerjaannya tuh di sana Iya, di benar. Indonesia. Iya, admin semua tuh. 70.000 tergalang sudah. Iya. Gimana ngatasinya tuh? Iya. Nggak tahu, ini belum tentu salah, belum tentu benar. Bang. Iya. Kalau kawan kita ngapain diatasi, kita kembangkan aja. Iya. Jadi pajak gitu. Iya, betul. Kementerian Sosial banyak duit. Betul. Buat bantuan sosial, SDSB dulu. Iya. Sumbangan dana sosial berhadiah. Iya. Lagi Dari rame juga. Dari dari hasil judol. Dilegalkan. Iya. Hasilnya dilegalkan. Jadi kegiatannya juga dilegalkan, dibatasi. Orang yang punya akun tuh harus punya deposit sekian. Pekerjaannya dilihat gitu loh. Oh iya. Atau Ada regulasinya lah. Atau dibikin warnet-warnet judul. Iya, dilokalisir. Bisa juga. Tapi itu dilihat dulu pertama-tama di sini adalah dilihat sebagai subversi terhadap negara. Iya. Kalau subversi terhadap negara bukan lagi pendekatan hukum, pendekatan keamanan negara. Ini pertahanan dan intelijen yang Belum bermain. langsung harus seperti itu. Bukan lagi penyelidikan di polisi lagi, Ini harus menyeluruh. Kalau ini adalah sebuah giat subversif gitu loh. Iya. Kan kontra subversi kan, kontra spionase, kontra subversi. Yang mana yang mensubversi kedaulatan kita, kesatuan kita, itu yang perlu dibaca oleh kita. Gitu. Iya. Nah kita kan tukang oceh aja yang membaca kan yang tapi karena kita cinta tanah air. Iya. Kita sampaikan. Biar mereka yang analisa. Gitu ya. Menurut Amerika, ada datanya tadi. Itu kamu aja deh tuh. Dia mau Amerika. dan Cina itu punya 9 pelabuhan. Cuman satu di mana tuh di luar, semuanya di Laut Cina Selatan. 8-nya. 88. Nah, Amerika juga fokus di sini. Iya. Amerika juga mau fokus di sini. Iya. Kira-kira lah ya. Kan Amerika udah tuh. Kalau Amerika nggak ngelawan ya selamat tinggal Amerika sudah. Kita jadi pekerja judul semua. Gak apa-apa kalau menguntungkan ya. Habis buat judul aja di negara ini. Ada juga, ini analisa ya. Iya. Kenapa BTS itu kritikal di Papua? Kenapa? Kalau BTS itu semua punya Huawei di Papua, mereka tumbang udah. Amerika tumbang. Iya, BTS punya dia. Iya. Harus informasi. Iya. Betul. Kira-kira begitulah. Iya. Menurut kita yang awam, karena informasi itu semua terbuka. Betul. Tinggal kemampuan mengumpulkan puzzle aja kan. Nah, ahli pengumpul puzzle inilah yang diperlukan negara sebenarnya. Yang jeli melihat ini bisa subversi terhadap negara, ini bisa mengancam pertahanan. Kan? Iya. Kalau data ya open source semua. Iya. Kasat mata sudah di era begini nih. Ya kita ngomong gini aja data udah masuk nih. Masuk ini. Yang mengolah segala informasi dengan tepat dan cepat dan direspon oleh kepala negara kan itu kan. Iya. Nah, gitu Pak Han. Untuk pangkalan militer ini bukannya udah lama Bang di Laut Cina Selatan? Ya kita ada persiapan kan. Iya. Dia ada di Pakistan. Di Pakistan tuh apa? Kan begini kan. Di Pakistan dia kan masuk nanti ke Samudra Hindia. Iya. Nanti dia masuk ke sini Selat Malaka. Iya. Putar ke Laut Cina Selatan. Untuk apa dia bangun di Pakistan? Supaya kapal selamnya itu kalau reload itu nggak balik lagi ke Cina. Dia standby di situ untuk menjaga ini. Pangkalan terdekat nih ya. Iya, supaya dia reload logistiknya nggak balik ke Cina lagi. Iya. Jadi kan Samudra Hindia sama Laut Cina Selatan kan. Iya. Karena dia bell one belnya ini yang mau dijaganya.
sabuknya ini. Iya. Karena di sabuk inilah penduduk dunia kegiatan ekonomi terbesar. Di sabuk ini. Ini kan ke Timur Tengah nih. Iya. Timur Tengah. Jadi kalau ngangkut minyak, misalnya ya, Amerika ledakan Selat Malaka nih. Untuk memiskinkan pasokan minyaknya Cina. Dia bisa reload dari Pakistan, tarik pipa ke sana. Iya. Tadi kan mau kerak kan di Thailand tuh. Mau Terusan kera itu. terusan kerak itu supaya menghindari Selat Malaka. Iya. Titik panasnya. Thailand itu kan Apa ya? terusan kera itu. Cok poinnya. Iya. Kalau cekek leher itu, mati situ gitu kan cok poin. Iya. Betul. Nah, ini sudah antisipasi dia. Oke. Cinanya. Di cok poin. Pasang di situ. Pasang situ. Ini kan dulu sempat dibahas di Pilpres 2019 tuh, Bang. Prabowo tuh kalau nggak salah yang ngebuka datanya. Ini kekuatan militer dunia dan Indonesia di posisi paling rendah nih. Kita cuma punya berapa kapal selam kalau nggak salah. Itu Pak Prabowo kan udah buka tuh. Ya, itu. Kita cuma punya berapa tank, kita punya berapa pesawat tempur. Jalannya kan kalau kita mengajar itu susah. Berapa biaya kan? Iya. Iya. Yang bisa adalah aliansi. Ya, berkoalisi dengan Nah, sedangkan kita sekutu. bebas aktif. Nah, bagaimana cara memainkan ini? Nah, itu tadi koi totum, totum perdit. Gitu. Berarti bisa hilang semua dong. Iya. Sekutu Iya, kita. kalau ambil sini, aku ambil ini sedikit, kayak yang ini, ambil yang ini dikit. Lu nggak setia sama gue, lu nggak setia, kehilangan dua-dua aja gitu loh. Iya. Lu cheating aja. Iya. Kata lu kesini, lu affair sama yang sini, lu harus tulap gitu loh. Berarti solusinya apa? Yang cheating ini pasti KO. Iya. Iya. Kalau yang affair, ditinggal yang ini, peluk yang ini, bisa lo kalau affair. Nah, yang penting adalah true love. Iya. Kedepannya akan kayak gitu situasinya. Iya, tahun 65 kan salah mengambil jalan. Iya. Kalau ini kan sekarang situasinya kita itu Indonesia lagi ini FWB-an. Iya. Yang itu FWB sama Cina, Cina. FWB sama Amerika. Ada selain benefit kan itu. City lah. Meskipun seringnya sama Cina sih. Iya. Enggak juga. Di perdagangan sama Cina. Cina, Di iya. keuangan, Oh iya, di keuangan. Iya. minjam hutang kemana? Iya. Masalahnya Amerika itu jangan lihat Amerikanya, protektoratnya. Siapa? Jepang, Korea. Oke. Kan pinjaman kita kan terbesar Jepang kan? Iya. Loan gitu. Singapura, Iya. Korea. Lo Makanya tadi juga gitu. Kalau dicabut gimana? Lu bayangin nggak? Nggak bisa. Berat. Habis kita. Habis kita. Berarti kita sama Amerika aja dong. Ya, aku Iya. nggak tahu. Tahu juga. Atau Tadi aja timnas Indonesia Jepang itu kayaknya Indonesia udah tahu gitu situasi kan. Udahlah, jangan Sama, nggak ada yang amat lah. gitu. Waktu sama tadi lawan Jepang wajar kalah di atas kertas yang Kalau- kalah jauh. Lawan kalau- Cina gitu. Lawan Cina kalau kemarin dua ngalah. pesaing ini kalau dua pesaing yang ngerebutin kita ini nggak sedang dalam keadaan genting, kita bisa cheating. Ya. Ngecap sini. Iya. Ya nggak apa-apa lu cheating, yang penting gue pakai lu. Iya. Gue pakai lu. Tapi kalau dia bener-bener sedang jealous, Iya. berat dulu. Bahaya. Masalahnya jealous sudah keadaannya. Dan situasi menegang. Karena jealous. Iya. Iya. Lu ikut sayang gua sama sayang dia. Gitu. Udah maksa ngambil sikap ya dua-duanya ya. Genting ini. Tapi pilihan paling rasionalnya Bang, kalau kita harus milih. Aku nggak bisa, kita masih menganalisa. Nah ini tadi. Kalau kita main tebak-tebakan gitu ntar kira agent siapa kita. Baru kita masuk pada pendekatan Pak Ketum, Pak Mensos. Oke. Kedaulatan, perlawanan terhadap imperialisme, kolonialisme, ya kan? Dia mengambil sosok Pangeran Diponegoro, Iya. yang tanahnya dia ambil, dia melawan. Lawan membangkitkan kesadaran rakyat. Ya, namanya disebut dari Iran itu, namanya oleh Ayatullah Ali Khamenei Harakatul Muqawamah. Artinya apa? Pergerakan resistensi terhadap arogansi global. Iya. Nah sekarang makanya aku bilang tadi perlu dilakukan satu analisa strategis dan menyusun langkahnya. Siapakah sebenarnya yang
memperlakukan kita sebagai hanya budak alat eksploitasi. Itu yang kita lawan. Oke. Ya. Itu pendekatannya. Pesan sponsor itu. Ya kan Pak Prabowo sama. Iya. Sosok di Ponorogo juga. Iya. Nah, di situ kita tinggal kita putuskan aja. Iya. Siapa yang memperlakukan kita seperti era imperial, Terus kita lawan. imperialisme, itu yang kita lawan. Menghadang Kublai-Khan. Hadang. Berarti menghadang Cina. Kalau imperialis Mongol, itu Mongol ya, bukan Cina. Berarti ada dua fase. Mongol, bro. Ada dua fase kita mau di kolonisasi orang gitu loh, mau di Apa maksudnya, Bang? tadi warna kebalikan dari timur Iya. datangnya. Kalau imperialisme dari Dari barat barat. datangnya. Tapi dua-duanya sama-sama mau eksploitasi kita dalam hubungan yang tidak setara gitu Iya. loh. Nah sekarang kita mesti analisa yang memperlakukan kita hubungan setara siapa. Masalahnya pilihannya adalah harus memilih. Itu makanya. Karena dua-duanya jealous. Nah, Nggak bisa kan. kan harus dipilih siapa yang akan dinikahi gitu. Jadi kekuatan ketiga belum kuat. Kalau kita jadi kekuatan ketiga, kita sikat Australia. Iya. Karena kita sebagai epicentrum. Epicentrum ya di Pernah sini. ada sejarahnya itu kan. pernah di era ada. Soekarno. Nah, kan teori apa namanya? Interdependensi itu. Epicentrum, periperi kan, Ya. pusat dan periperi. Nah, periperi nggak bisa ngelawan pusat gitu loh. Nah, kita posisi di mana? Mau jadi pusat? Belum. Mau. Itu makanya yang mana yang mau membangun kedaulatan kita hitung. Gitu loh. Tapi ini malam ini aja kita nggak ada keputusan lah. Iya. Kita juga sebagai masyarakat harus punya keputusan. Kira-kira di bulan Januari setelah pelantikan Trump dia jalan sebulan, nanti kita podcast lagi. Ya. Ya, Kita harus ambil keputusan juga Iya. bahwa apa kakak kita ini harus menikahi siapa gitu loh. Iya, betul. Gitu. Itu kan bisa. Mending kemana kita ya? Kan harus ada rembu keluarga. Betul. Kan? Rembu keluarga. Rembu keluarga. Rembu keluarga. Rembu keluarga. Gitu. Nunggu sebulan Trump dilantik. Ya. Iya, langkahnya seperti apa? 2 bulan lagi tuh sambil nunggu Cina apa Amerika yang Karena mau ada, masuk. ada penimbunan uang besar-besaran juga oleh Warren Buffett 5.000 T. Di mana? Iya. Aku curiga juga. Dia datang kemari. Lu dikasih dia apa sih? Buffet. Ini. Udahlah, tinggalin. Gua kasih ini. Iya. Nggak bisa gua ada di ini, yang ini, di ininya, di ininya. Waduh, susah lagi kan? Iya. Mereka lagi nyiapin nih kelihatannya di sana. Investasi besar-besaran Iya. di sini. Karena Trump bilang industri kesehatan itu harus balik ke Amerika. Karena di era Covid semua dikuasai Cina. Iya. Iya. Betul. Nah, disitulah kebanggaan orang Amerika bangkit. Dan orang Amerika merasa terancam dengan ideologi Partai Demokrat itu yang menghancurkan keluarga, menjadi Iya. LGBT. Iya. Iya. Makanya Partai Demokrat lebih scary daripada Republik. Yang mereka maconya muncul di situ Iya. sebagai Maskulin nih. konservatif gitu loh. Nilai-nilai agamanya terlindungi, hierarki keluarga ada. Narkoba mau dia sikat kata dia. Meskipun ada musuhnya imigran dan lain-lain. Itu kan populis sekarang kan Iya, bisa iya. begitu. Kan dari dulu juga Trump gitu kan. Kalau kita mulai masuk populis macam Bung Karno, nanti ada musuh juga. Harus kita ada Harus ada musuhnya, iya. Harus dianalisa. Inggris kita Inggris gitu-gitu. Betul. Atau Itu teori atau dasar Orde loh. Baru juga membangun populisme ganyang PKI. Iya. Itu begitu kalau sudah terjadi ketegangan. Ya. Bukan. Tapi di kepemimpinan Pak Prabowo ke depan tuh gimana Bang kira-kira? Ya, menghadapi situasi global. Ya itu tadi yang kita bicarakan tadi, membangun satu analisa strategis yang tepat, terus membangun perangkatnya dari Ya. intelijen pertahanan. Ya. Ya. Kedua, membangun industri pertahanan nasional yang berbasis pada rudal dan radar gitu loh. Iya, iya. Karena kalau pendekatannya balance of power, kalau Singapura punya 10 jet, kita punya 10, kita ngutang terus loh bro. Iya. Iya. Nggak ada pengembangan. Iran tuh nggak punya pesawat loh. Iya.
Tapi dia punya rudal, Punya dia punya rudal. punya drone. Hanya gitu. drone itu loh, dia membangun satu kekuatan asimetris. Kalau Cina enggak, udah pesawat-pesawat juga gede bikin. Dia Dua-duanya asimetris. kan ya. Nah sementara duitnya kita banyak. maksudnya asimetris itu, tetapi omong kosong lah semua pertahanan itu, karena kita bertempur tidak lagi dengan kayu gitu loh. Itu semua harus dengan baja dan jenis turunannya. Nah, sekarang tambang baja kita, Krakatau Steel kita mati. Bangkrut. Iya. Iya. Di Morowali Iya. itu dari hulu sampai ke hilir ada. Dikuasai Punya siapa? Iya.